What's up internet? Here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Jepang sesuai dengan request si mamang-mamang yang satu ini. Dan kali ini adalah film dengan sebuah kode. Jadi carinya kodenya aja ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Riri yang tengah membawa sebuah koper. Ia terlihat kesulitan mencari sebuah alamat. Sampai akhirnya ia pun melihat seorang pria parubaya yang ternyata memang ia cari. Sambil tersenyum, ia pun menghampiri pria bernama Shinji tersebut. Shinji adalah ayah mertuanya. Shinji tinggal di pedesaan dan udara di sana terasa cukup hangat. Untuk menyambut kedatangan sang menantu, Shinji pun membuatkannya es teh manis. Ia pun mencoba mengobrol mengapa ia mendatanginya. Riri bilang kalau Kazuya sang suami tiba-tiba melakukan perjalanan bisnis selama beberapa hari. Jadi ia memutuskan untuk kesini sambil menengoki keadaannya. Riri juga cerita kalau dirinya seringkali merasa cemas karena terus sendirian dan meminta izin pada Shinji untuk menginap di sini sampai Kazuya setidaknya kembali. Meski rada sedikit rasa asing, Shinji yang orangnya gak enakan ini pun akhirnya tetap mengizinkannya. Dan BTW istrinya Shinji ini udah lama berpulang juga cuy. Jadi Doi cuma tinggal sendirian di rumah tersebut. 和也さんが急に出張になってしまってですか？あ、もちろんだよ。ありがとうございます。 남편이 출장을 가게 되면서 혼자 있기 무섭다며 시아버님 댁으로 찾아온 며느리. 이때까지는 그저 귀여운 며느리였을 뿐입니다. Siang harinya, Riri bertanya apa yang dilakukan Shinji di masa pensiunnya kini. Shinji bercerita bahwa saat ini dia memiliki sebuah kebun buah. Beberapa hari sekali dia akan datang ke sana untuk memeriksanya. Sementara jika di rumah, pekerjaannya hanya santai mengurus rumah serta beberapa hewan peliharaannya. Shinji pun lalu meminta Riri untuk memberitahukan Kazuya kalau dirinya berada di sini, supaya nanti setelah pekerjaannya selesai, Kazuya bisa langsung datang untuk menjemputnya. Namun tiba-tiba setelah mendengar hal itu ekspresi Riri seketika berubah. Seperti ada yang salah ketika mendengar nama Kazuya. Namun agar terkesan baik-baik saja, Riri pun menjawab kalau dia akan menghubungi Kazuya setelah pekerjaannya usai. それお父さんが作ったんですか？畑を借りて無農薬野菜の栽培やってるんだ。難しいけど楽しいよ。えのいえ、毎日楽しくやってます。 Cuk. Lantas setelah itu sebagai tanda terima kasih karena sudah diberi izin untuk tinggal menginap di sini, Riri pun sedikit membantu pekerjaan bersih-bersih rumahnya Shinji. Shinji sempat melarangnya, namun Riri tetap melakukan bersih-bersih rumah. Tapi ternyata ada udang di balik bakwan. Dan hal itu dikerjakannya untuk memancing Shinji agar bisa, ya paham lah ya. Dan itu terbukti, di mana ketika Shinji pergi, Riri pun langsung berhenti ngepel. Jadi fix banget nih, cuma mancing ya kan. Bameshi wa, uchi de torita yasai kutte kure. Umai zo. Lantas ketika malam tiba, Kazuya menghubungi Riri dan menanyakan keberadaannya. Anehnya kala itu bukannya mengaku kalau ia berada di rumah mertuanya, ia malah mengatakan kalau ia menginap di rumah sahabatnya dan meminta Kazuya untuk jangan mengkhawatirkannya. Sepertinya di antara mereka berdua ada masalah cuy, jadi Riri pergi-pergian begini. Lantas pada keesokan harinya seperti biasa, udara di desa itu kembali memanas dan terlihat Shinji yang akan menjemur pakaian. Lantas melihat sang ayah mertua yang keringetan, Riri pun membawakannya segelas minuman dingin. Ia juga menyeka keningnya dan menunjukkan perhatian lebih padanya. Riri kemudian menawarkan bantuan agar ia saja yang menjemur pakaian, sehingga Shinji bisa mengerjakan yang lainnya. Lagi-lagi meski sempat menolak, Riri malah tetap melakukannya. Namun di sini bukannya ngerjain pekerjaan yang lain, si Shinji malah gak berkedip memperhatikan gitar Spanyol yang ada di depannya itu.
Sambil mengobrol, Shinji pun bertanya, kapan Kazuya akan kembali? Seakan tak ingin memberikan kepastian, Riri berkata bahwa ia tak mengetahui kapan Kazuya kembali. Riri kemudian bertanya, apakah kehadirannya mengganggu Shinji? Dengan lantang, Shinji pun menjawab bahwa Riri sama sekali tak mengganggunya. Ia bahkan senang karena kini ia punya teman berbicara. Lantas singkat cerita, pada malam harinya di dapur, secara tak sengaja Shinji bertemu dengan Riri yang baru saja selesai dari toilet. Riri kemudian menghampirinya dan meminta segelas air pada Shinji. Lantas begitu diminum, sengaja banget cuy, pakai ditumpahin tuh air jadi ngalir kemana-mana. Melihat hal itu ada yang bangun nih dari sangkarnya si Shinji. Karena ada yang bangun, Shinji pun memutuskan untuk bergegas. Namun kala itu Riri justru menahannya. Riri pun akhirnya berterus terang sambil memegang personeling Shinji. Meski sempat sok-sokan menolak pada awalnya, namun pada akhirnya malam itu juga mereka pun malah melaksanakan perpustakaan duniawi dengan cara yang benar-benar mantap cuy. Lantas pada keesokan paginya, Riri pun kembali membuat ulah dengan memancing Shinji. Sementara itu Shinji tersadar bahwa apa yang dilakukannya semalam adalah sebuah kesalahan fatal. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk menolak ajakan Riri jika Riri kembali meminta jasa pertolongannya. Ia pun akhirnya pergi bergegas dari sana. Lantas ketika Shinji pergi, Riri yang dari tadi cuma pura-pura tertidur itu pun bangun dengan wajah sedikit kesal karena gagal memancing mania. Scene kemudian flashback ke beberapa tahun yang lalu. Dan terungkaplah bahwa sebenarnya yang disukai Riri bukanlah Kazuya, melainkan si Shinji yang memang tampak gagah ketika masih mengenakan jas berdasi. Namun karena takut diomongin tetangga, pada akhirnya Riri pun bersama Kazuya sebagai bentuk pengalihan isu sambil secara perlahan tapi pasti bisa mendapatkan si Shinji. Lalu sore harinya ketika Shinji tengah mempersiapkan makan malam, Riri kembali menghampirinya dan kemudian mengajukan diri agar ialah yang mempersiapkan makan malam kali ini. Shinji pun dengan gagap menolak ya, karena hari ini ia akan memasak makanan favoritnya. Dan pada akhirnya mereka pun memasak bersama. Mereka pun lalu mengobrol dan Shinji bilang agar mereka masing-masing bisa melupakan kejadian kemarin. Ia sangat menyesal katanya. Riri saat itu hanya diam. Namun saat kemudian ia malah merangkul Shinji. Dan setelah itu malah langsung menyeruput personelingnya. Dan lagi-lagi Shinji yang tak bisa menahan serangan fajar dari Riri pada akhirnya kembali berpush rank untuk kedua kalinya. Dan kali ini semenjak saat itulah setiap ada kesempatan keduanya pun selalu melaksanakan perpusrangan duniawi tanpa malu-malu kucing lagi dan juga tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sampai akhirnya beberapa hari berlalu, Kazuya yang tak mendapati Riri di rumahnya akhirnya menghampiri rumah sang ayah untuk menceritakan apa yang terjadi. Kazuya pun memanggil-manggil Shinji berkali-kali, namun tak ada jawaban sedikit pun. Di sisi lain ternyata Shinji ketakutan dan bersembunyi di dalam lemari karena sebelumnya lagi push rank cuy dengan Riri. Dan ujung-ujungnya Kazuya pun pulang lagi ke rumahnya. Lantas setelah beberapa hari berwisata dengan Shinji, Riri pun memutuskan untuk menghubungi Kazuya dan meminta dijemput di rumah Shinji. Ia kembali berbohong bahwa rumah sahabatnya berada tak jauh dari rumahnya Shinji. Sekalian ia menjenguk si Shinji katanya. Lalu tak berapa lama kemudian Kazuya pun datang dan Shinji mengajaknya berbincang. Ia pun menasihati Kazuya untuk bisa berkomunikasi dengan baik pada Riri. Menurutnya komunikasi adalah kunci utuhnya rumah tangga mereka. Shinji juga menasihati banyak hal layaknya orang tua yang benar-benar bijak. Pokoknya seolah nggak terjadi apa-apa lah cuy beberapa hari kemarin itu. Padahal sebenarnya sawahnya si Riri itu dibajak siap saat. Lantas tiba-tiba ponsel milik Kazuya berdering. Ia pun mengangkat teleponnya di area depan. Sementara sambil menunggu Riri yang sedang berkemas, Shinji memilih untuk berdoa di sudut rumahnya sembari meminta maaf atas kejadian ini. Lantas tiba-tiba Riri kembali menghampirinya dan ia kembali memancing.
Shinki menyadari kalau Kazuya berada tepat di sebelah mereka. Namun Riri yang lagi BM-BM-nya tetap ingin di-push rank cuy. Dan pada akhirnya mereka pun kembali berpush rank sambil menunggu Kazuya selesai teleponan. Dan tentunya dengan mode tanpa suara.